Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang depan. Raditu billahi rabba Jangan itu nonton. wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Tidak semua orang diizinkan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Halo, tes, suaranya jelas? Ustaz, jelas. Ya. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu yang pahalanya sangat besar sekali. Bahkan dijelaskan di dalam sebuah hadis, kita duduk di majelis ilmu itu lebih utama daripada 100 rakaat yang kita lakukan. Sholat 100 rakaat, mungkin Bapak Ibu belum pernah sekali sholat langsung 100 rakaat. Ya, sangat berat sekali. Tetapi dengan hadirin majelis ilmu, walaupun setengah jam atau 1 jam, itu nilainya lebih baik daripada sholat yang kita lakukan sebanyak 100 rakaat. Karena kalau sholat itu kebaikannya hanya untuk diri sendiri. Kalau sholat mungkin kita tidak khusyuk. Ya. Tapi kalau kita hadir di majelis ilmu, ini kebaikannya menyebar. Ya. Bahkan akan menjadikan kita semakin hati-hati dan memperbaiki ibadah-ibadah kita. Ya. Sehingga kita pun walaupun mungkin amalnya tidak banyak tetapi berkualitas, ya, diterima oleh Allah daripada amalnya banyak tetapi sia-sia, tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita mulai dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas masih berkaitan dengan tema yang lalu, ya. Ada yang mau mengingatkan saya, minggu lalu kita bahas apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Halo? Iddah ya. Iya, tentang iddah. Apa itu iddah Bapak Ibu? Menahan diri. Kembali, rujuk kembali. Menahan diri untuk waktu menunggu bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya untuk menahan diri dari hal-hal yang diharamkan saat iddah. Apa saja yang tidak boleh dilakukan saat iddah? keluar rumah, Keluar rumah, terus
Berhias. berhias, terus Tidak makan perjanjian dengan orang lain. Tidak boleh pakai wangi-wangian. tidak menerima lamaran, tidak Lamaran. menikah, ya, dan seterusnya. Sekarang insya Allah kita akan masuk, oh ini maaf masih salah. Definisi, kita akan membahas tentang rujuk. Apa itu rujuk? Ya, setelah wanita dicerai, ya, dan dia masih berada di masa iddahnya, maka suami boleh merujuk, ya, menarik kembali istrinya itu yang sudah terlanjur dicerai. Ya, rujuk itu sendiri berasal dari bahasa Arab, Bapak Ibu. Dari kata roja'a. Roja'a yarji'u ruju'an. Artinya adalah kembali, balik, ya, balik lagi ke ikatan pernikahan. Nah, sedangkan secara istilah para ulama berbeda-beda definisi, tetapi substansinya sama. Ya, di antaranya adalah dari ulama Malikiyah dalam kitab Asy-Syarhu Al-Kabir halaman 369. Rujuk adalah auduz zaujati al-mutallaqati lil ismah min ghairi tajdidi aqdin, yaitu mengembalikan istri yang terlanjur diceraikan, yang sudah diceraikan, ya, tanpa memperbaharui akad baru, akad nikah yang baru. Jadi rujuk itu tidak perlu nikah lagi, ya. Kalau nikah lagi itu kalau yang talaknya talak bain, maka untuk rujuk harus nikah lagi, ya, harus nikah lagi. Gitu. Tapi yang dimaksud rujuk di sini adalah mengembalikan istri tanpa harus nikah lagi. Cukup mengatakan kamu saya rujuk, nah, itu sudah sah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah, ya, rujuk adalah raddul mar'ati ilan nikahi min talaqin ghairi bainin fil iddati ala wajhin makhsus. Mengembalikan wanita atau istri ke dalam pernikahan dari perceraian yang bukan talak bain, ya. Talak bain itu talak yang seumpama sudah talak yang ketiga. Itu talak bain. Kalau talak yang ketiga, maka tidak bisa dia rujuk lagi kecuali dinikah oleh laki-laki lain, kemudian dicerai, kemudian kita mau balik lagi maka harus nikah dari awal lagi. Atau talak yang sudah habis masa iddahnya, talak sekali, tapi dia tidak dirujuk-rujuk sampai habis masa iddahnya, maka menjadi talak, menjadi bain, ya. Maka kalau mau dirujuk harus dibuat akad baru begitu, walaupun baru sekali ditalak. Nah, yaitu apa? Mengembalikan wanita atau istri ke dalam pernikahan dari perceraian yang bukan talak bain dalam masa iddahnya, ya. Rujuk itu harus masih di dalam masa iddahnya dengan cara tertentu begitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah definisi rujuk, ya. Definisi rujuk. Dan yang berhak merujuk adalah suami, ya. Dan yang berhak mentalak adalah sebagaimana yang berhak mentalak adalah suami, maka yang berhak merujuk lagi adalah suami begitu. Kemudian pensyariatan rujuk. Rujuk ini adalah syariat Islam, ya. Terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka, bu'ulah itu suami, ba'lun bu'ulah, lebih berhak untuk merujuk mereka, ya. Yang paling berhak merujuk istrinya ya suaminya, ya. Tidak boleh
kita merujuk istri orang, nggak ada hubungannya. Atau kita sebagai walinya nggak boleh merujuk wanita itu gitu, anak kita gitu, nggak bisa. Yang punya hak wewenang untuk merujuk adalah suami dari wanita tersebut, suami yang sah. Nah, mereka berhak untuk merujuk, paling berhak bila mereka menginginkan islah, perdamaian, ya, perbaikan, ya. Kalau memang ingin memperbaiki hubungan rumah tangga. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 231, wa idza talaqtumun nisa, dan apabila kalian mentalak wanita atau istri, fabalaghna ajalahunna, lalu sampailah ajalnya, maksudnya masa iddahnya, fa'amsikuhunna bima'ruf, maka tahanlah wanita tersebut, maksudnya rujuklah sebelum masa iddahnya selesai gitu. Dengan cara yang baik, bima'ruf, dengan cara yang baik. Au sarrihuhunna bima'ruf, atau talak lagi untuk talak kedua atau talak ketiga, ya. Karena kan kalau ingin mentalak di dalam Islam itu ada aturannya, ya. Tidak boleh langsung 3 jatuh, enggak boleh. Harus satu-satu. Ya, 1 kali ditalak, kemudian iddahnya selesai, ditalak lagi, kemudian selesai, ditalak lagi, begitu. Baik. Inilah dalil pensyariatan rujuk. Kemudian di dalam hadis juga dijelaskan, hadis riwayat Ibnu Majah an Umar ibnil Khattab anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsah. Nabi juga pernah mentalak istrinya, yaitu Hafsah, ya, putrinya Umar bin Khattab. Summa raja'aha, kemudian merujuk kembali, ya. Atas perintah dari Allah, Rasulullah diperintahkan untuk merujuk Hafsah karena sesungguhnya dia adalah wanita yang ahli berpuasa, ya, dan juga ahli beribadah gitu. Kemudian hukum rujuk, apa hukum rujuk? Ya, kita sebagai suami menceraikan istri, apakah wajib kita merujuk kembali atau hanya sunnah atau haram? Pertama, mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Mereka berpandangan bahwa wajib hukumnya merujuk istri kita. Ya, setelah dicerai dirujuk. Ya, setelah ditalak maka harus dirujuk ketika perceraiannya adalah perceraian atau talaknya talak bid'ah, talak bid'ah. Talak yang tidak sesuai dengan tata caranya. Ya, contohnya apa? Dia mentalak ketika istri sedang haid, kan nggak boleh. Atau dia mentalak ketika dengan 3 kali talakan satu majelis, dalam satu majelis langsung 3 kali talak. Kamu talak 3, nah ini juga tidak boleh. Maka harus dirujuk, ya, harus dirujuk. Dalilnya adalah sebuah hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia telah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Lalu ayahnya Umar bin Khattab bertanya tentang hukumnya kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, ya, perintahkan kepada Ibnu Umar supaya kembali kepada istrinya, merujuk istrinya tersebut sehingga suci, ya. Kemudian haid, kemudian suci lagi, kemudian apabila ingin mentalaknya, hendaklah ia mentalak sebelum berhubungan dengannya. Gitu ya. Sebelum berhubungan dengannya. Apabila tetap ingin bersamanya, maka hendaklah bersamanya. Ya. Dan itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi disuruh untuk apa? Merujuk kembali, dan setelah itu kalau mau mentalak maka talaklah ketika suci. Ya, di mana ketika dia bulan suci tersebut dia belum digauli oleh suaminya. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari ya pada pembahasan lalu, kita nggak boleh
mentalak istri ketika haid atau ketika suci tetapi sudah digauli pada bulan itu. Gitu. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah sunnah. Ya. Merujuk istri kita adalah sunnah menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalam kasus ini tidak mewajibkan untuk rujuk ya, walaupun talaknya adalah talak bid'ah, talak bid'i. Maka sunnah untuk dirujuk lagi gitu. Jadi perintah Nabi di dalam hadis tadi itu sifatnya sunnah. Tidak sampai derajat wajib. Ini menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Begitu juga dalam kasus di mana seorang laki-laki menyesal telah mentalak istrinya. Ya. Seumpama dia ketika mentalak dalam kondisi marah, emosi begitu ya. Sehingga ketika normal dia baru sadar menyesal telah mentalak istrinya. Dia ingat dengan anak-anaknya ya, nanti bisa terlantar. Maka disunahkan bagi dia untuk merujuk istrinya. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 128. Fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian, sulh atau islah ya, yang benar-benar, artinya benar-benar memang mau damai ya, niat benar-benar ingin damai, dan perdamaian itu adalah lebih baik. Kemudian wala tangsawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian ya, antara suami dan istri yang telah berbuat baik satu sama lain. Nah, mungkin kalau kita mengingat kebaikan-kebaikan masing-masing, akhirnya apa? Tidak jadi talak ya, akhirnya rujuk lagi gitu. Nah, ini menurut madhab Syafi'iyah dan Hanabilah, hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, hukumnya haram. Sedangkan rujuk yang hukumnya haram antara lain adalah ketika kasus suami berniat mencelakakan istri. Jadi istrinya ditalak, kemudian dirujuk lagi, tujuannya agar apa? Agar istri tetap di bawah kekuasaan dia, ya, agar dia bisa berbuat semena-mena kepada istrinya, ya. Mungkin dia sukanya itu menganiaya orang lain. Nah, ini tidak bisa, tidak boleh. Wala tumsikuhunna dirarul lita'tadu. Dan janganlah kalian menahan istri kalian, maksudnya merujuk istri kalian dengan tujuan untuk berbuat sesuatu madorot, sesuatu yang membahayakan. Gitu. Tidak boleh. Ya, kalau memang kita sudah tidak suka, ya tidak bisa damai, ya lebih baik dicerai. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka dia telah mendolimi di dirinya. Gitu. Nah, maka sebenarnya seluruh perbuatan kita akan kembali kepada kita. Kalau baik maka kembali baik, kalau buruk akan kembali buruk. Gitu. Kita berbuat buruk kepada orang lain, ya sama saja sedang berbuat buruk kepada diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Gitu. Karena akan dibalas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah syarat-syarat rujuk. Kapan rujuk itu sah, dibolehkan, disahkan. Yang pertama, rujuknya atas talak roja'i. Wanita yang boleh dirujuk adalah wanita yang masih dalam talak roja'i, ya. Apakah itu talak yang pertama atau talak yang kedua? Ini. Kan yang boleh rujuk itu talak pertama atau talak kedua. Talak ketiga tidak bisa. Ya. Atau talak yang sudah habis masa iddahnya, maka sudah tidak tidak bisa dirujuk lagi karena masa iddahnya sudah habis. Walaupun itu talak pertama. Ya, maka harus akad baru. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, masih dalam masa iddah. Nah, ini.
wanita yang sudah selesai masa iddahnya walaupun talak pertama, maka tidak bisa dirujuk lagi. Kalau mau jadi istrinya lagi, maka harus dinikah ulang gitu. Yang ketiga, sudah dukhul sebelumnya. Nah ini, wanita yang bisa dirujuk adalah kalau sudah pernah didukhul, sudah pernah dicampur oleh suaminya itu. Jadi kalau dia nikah sama seorang wanita udah akad tapi belum dicampur, udah ditalak, maka tidak ada iddahnya. Ya, kalau nggak ada iddahnya maka tidak bisa dirujuk begitu. Ya, jadi langsung apa? Langsung putus. Ya, hubungan perceraian itu langsung putus begitu. Kemudian yang keempat, sebelum terjadinya fasakh. Karena kalau pernikahan yang diputus dengan cara fasakh, ya, maka pernikahan itu tidak ada pemutusan fasakh itu tidak ada iddahnya. Fasakh itu tidak ada iddahnya. Contohnya seumpama dia nikah dengan seumpama nikah dengan saudaranya sendiri, dengan adiknya sendiri, ternyata adik kandungnya sendiri. Akhirnya difasakh, ya, maka tidak ada rujuknya gitu. Kemudian talaknya bukan talak yang khulu, ya, talak khulu. Khulu itu apa? Yaitu istri memberikan imbalan, memberikan memberikan upah atau memberikan uang kepada suaminya agar suaminya mentalak dia. Itu namanya khulu. Ya, gugatan cerai dari istri kepada suami. Tapi istrinya harus bayar uang. Nah, maka ketika suami sudah mencerai istrinya, maka tidak ada iddahnya. Kalau tidak ada iddahnya, maka tidak bisa dirujuk. Gitu. Yang keenam, talak itu, ya, rujuk itu tidak boleh bersyarat. Rujuk bersyarat. Kamu saya rujuk, tapi syaratnya harus apa gitu ya. Syaratnya kamu tidak boleh melakukan ini lagi ya. Nah, itu bukan rujuk namanya. Nggak boleh digantungkan. Ya, tidak boleh digantungkan. Harus dengan tanpa syarat. Ya, makanya ya harus apa? Harus dipikirkan matang-matang. Kemudian yang ketujuh, syarat ahliyah. Ya, yang merujuk itu harus dia itu akil baligh, harus muslim, harus orang muslim, ya, dan harus berakal, harus baligh. Ini. Nah, bahkan dalam mazhab Syafi'iyah menambahkan harus dalam kondisi sukarela. Maksudnya bukan dalam kondisi terpaksa, ya. Bukan dalam kondisi dipaksa. Kamu harus merujuk istri kamu, kalau enggak saya bunuh kamu. Itu terpaksa gitu. Baik, itulah syarat-syarat rujuk ya. Kemudian berikutnya tata cara rujuk. Bagaimana cara merujuk istri kita? Ada dua cara. Yang pertama dengan perkataan, dengan ucapan. Ya. Dengan ucapan bagaimana? Ya, cukup dengan mengatakan rojak tuki. Rojak tuki artinya saya telah merujukmu. Gitu. Tinggal kita ngomong ke istri kita, ya, kamu saya rujuk. Nah, itu sudah sah walaupun tidak ada saksi. Ya. Walaupun tidak ada saksi. Bahkan tidak harus langsung diucapkan kepada istrinya. Ya, mungkin diucapkan kepada orang lain. Ya, yang penting ada buktinya. Mungkin diucapkan kepada kepada walinya, orang tuanya, atau kepada adiknya dia. Ya, kemudian nanti adiknya menyampaikan gitu. Itu boleh, tidak harus di depan dia. Dan tidak harus perkataan itu tidak harus dengan ucapan, bisa dengan tulisan, karena tulisan itu mewakili perkataan gitu. Ya, seumpama kita SMS ke istri kita, WA ke istri kita, ya, japri, ya,
istriku, kamu saya rujuk, maka sudah sah gitu. Ya. Walaupun istrinya menolak, nggak mau, nggak mau rujuk gitu kan, maka tetap jatuh rujuknya itu apa? Terjadi rujuknya tersebut. Ya, jadi istrinya otomatis apa? Menjadi istrinya dia lagi begitu. Bahkan dengan kinayah pun jatuh ya, dengan kata-kata kinayah. Contohnya suaminya bilang kepada dia, kamu tetap menjadi milikku ya. Kamu tetap menjadi milikku. Oh, berarti apa itu maksudnya? Maksudnya dia tetap menjadi istrinya. Nah, ini juga sudah cukup menjadi kalimat rujuk. Kemudian yang kedua, dengan perbuatan. Dengan perbuatan bagaimana? Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama memang ya. Perbuatan yang seperti apa yang menjadikan istri itu atau suami itu merujuk istrinya? Ya. Nah, di sini para ulama beda pendapat. Bentuk perbuatan yang seperti apa? Menurut mazhab Hanafiyah, ya, percumbuan seperti jima itu sudah termasuk rujuk. Ya, seumpama suaminya tiba-tiba masuk ke kamar istrinya, kemudian menjimak istrinya itu. Tanpa suaminya bilang saya rujuk, itu sudah rujuk begitu. Ya. Dan semua itu terjadi meski tidak harus diiringi niat untuk rujuk di dalam hati. Otomatis langsung jadi istrinya lagi. Ya, yang penting masih dalam masa iddah. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Hidayah. Yang artinya menyentuhnya dengan syahwat atau melihat kemaluannya dengan nafsu syahwat, semua itu menurut pandangan kami merupakan rujuk. Itu. Ya, semua meluk-meluk istrinya dengan syahwat, melihat maluannya dengan syahwat. Nah, itu sudah dikatakan rujuk. Ini menurut mazhab Hanafiyah. Landasan syar'inya ya adalah bahwa rujuk itu sama dengan nikah. Kalau dalam nikah dibolehkan jima dan muqaddimah jima, maka dalam rujuk ya juga berlaku jima dan muqaddimahnya. Ya, jima dan muqaddimahnya disamakan. Menurut mazhab Malikiyah, pandangan mereka itu ya bersama dengan mazhab Hanabilah, yaitu jima dan percembuhan yang penuh dengan syahwat sudah menjadikan rujuk kembali. Ya, kalau suami menjima istrinya ya atau dengan percumbuhan yang dengan syahwat ya, meluk-meluk dengan syahwat, maka itu sudah menjadi rujuk. Namun perbedaannya dalam mazhab ini bahwa semua itu harus diiringi dengan niat. Ya, di dalam hati harus niat. Ya, Mas tadi nyampurin saya itu niat rujuk atau apa gitu kan. Kalau niat maka rujuk balik ya. Sebagaimana di dalam kitab dijelaskan yang artinya rujuk tidak terjadi hanya dengan perbuatan saja tanpa niat untuk merujuk. Meskipun dengan perbuatan seperti hubungan badan, mencium, atau meraba. Dukhul kepada istri sudah termasuk rujuk asalkan diniatkan. Kalau mazhab Hanafiyah kan tidak wajib niat. Ya. Tapi kalau mazhab Malikiyah harus ada niat di dalam hati. Berikutnya mazhab Syafi'iyah. Pendapat mazhab Syafi'iyah agak berbeda dengan kedua mazhab sebelumnya. Menurut mazhab Syafi'iyah ini, percumbuhan dan persetubuhan suami istri sama sekali tidak akan menyebabkan terjadinya rujuk. Ya, tidak rujuk. Walaupun disertai dengan niat. Ini berarti nggak boleh. Tidak boleh ketika masih iddah ya, sudah dicerai tidak boleh berhubungan itu. Adapun landasan syar'inya adalah bahwa suami yang menjatuhkan talak pada istrinya berstatus seperti orang lain. Ketika sudah ditalak maka statusnya orang lain walaupun masih di dalam iddahnya. Ya, maka diharamkan perbuatan tadi.
gitu. Kecuali kalau dia mengatakan rujuk dulu, kamu saya rujuk, habis itu kemudian bercumbu, maka diperbolehkan gitu. Itu menurut madhab Syafi'iyah. Ya, sebagaimana nikah itu dengan ucapan gitu kan, maka rujuk juga dengan ucapan. Kemudian menurut madhab Hanabilah, pendapat ini ya dalam masalah rujuk perbuatan adalah rujuk terjadi manakala dilakukan persetubuhan saja, ya. Artinya kalau suaminya mensetubuhi istrinya di masa iddahnya, maka otomatis rujuk, ya. Adapun muqaddimahnya seperti percumbuan, ya, kemudian ciuman, pelukan, sentuhan, kemudian kemaluan, itu tidak menjadikan rujuk. Yang menjadikan rujuk adalah persetubuhan. Baik, itulah Bapak Ibu berkaitan dengan rujuk dengan perbuatan terjadi perselisihan ulama. Ya. Jadi yang paling mudah mazhab Hanafiyah, yang paling fleksibel, artinya dengan cuma bercumbu saja, ya, tanpa niat itu sudah rujuk. Tetapi yang paling alot adalah mazhab Syafi'iyah, ya. Untuk rujuk tidak boleh dengan perbuatan, tapi harus diucapkan sebagaimana pernikahan. Pernikahan tidak bisa dengan perbuatan, tetapi harus diucapkan dengan akad. Yang terakhir Bapak Ibu, saksi. Apakah syarat rujuk? Ketika kita merujuk istri, apakah harus ada saksinya? Ada dua mazhab. Mazhab jumhur tidak perlu saksi. Ya, kita mau merujuk istri kita ya langsung aja. Ya, berduaan aja seumpama kamu saya rujuk, atau seumpama ya tidak langsung ngomong pun sudah terjadi gitu. Adapun saksi itu sunnah, tidak wajib. Ya, di dalam surah At-Tolak ya ayat 2, wa asyidu dzawai adlim minkum, dan hendaklah ada dua saksi yang adil dari kalian. Nah, ini sunnah hukumnya. Ya, dalam rujuk. Nah, mazhab yang kedua yaitu qaul qadim dari mazhab Syafi'i. Qaul qadim, qaul yang ya pendapat Imam Syafi'i ketika masih di Baghdad, Irak. Ya, menurut beliau hukumnya itu wajib. Harus ada saksi dalam rujuk. Ya. Demikian mazhab, satu riwayat dari mazhab Hanabilah. Harus ada saksi. Dan ini yang digunakan di pengadilan agama gitu ya, di negara kita. Kalau mau rujuk harus ke pengadilan. Nah, nanti di pengadilan ada dua saksi. Itu. Kalau 1000 kali pun kita mentalak istri kita, tapi nggak ada saksinya, maka nggak jatuh. Itu menurut madhab Syafi'i dalam qaul qadim, dan satu riwayat dari madhab Hambali. Begitu. Kenapa? Karena ini bisa mencegah terjadinya perceraian, mengurangi terjadinya perceraian. Ya, yang harus datang ke pengadilan aja tingkat perceraian selalu tinggi ya, apalagi kalau tanpa harus datang ke pengadilan, tanpa harus ada saksi gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu. Sekarang silakan bagi yang ada pertanyaan boleh disampaikan. Ini sudah masuk pertama dari Ibu Siti Juleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, gimana dengan status orang yang pisah ranjang dalam keluarga? Apakah itu status cerai apa hukumnya? Karena ada macam-macam. Pisah ranjang selagi belum diceraikan ya belum cerai, Bu. Ya. Kan kemarin kan sudah dijelaskan ketika wanita nusyuz. Ketika wanita nusyuz, maka apa? Solusinya itu kan 3. Pertama dinasehati dulu. Yang kedua dipisah ranjang. Dan yang ketiga dipukul, ya. Selama belum terucap kata cerai, ya, kata talak, maka belum bisa, ya.
masih suami istri begitu. Ya. Banyak nasihat gak ada yang mempan. Siapa yang kena dosa, apa keduanya atau pihak mana? Banyak udah dinasehatin terus tapi nggak mempan. Yaitu kalau nggak mempan dengan pisah ranjang. Nggak mempan juga dengan pisah ranjang, ya berarti dipukul. Tapi jangan di muka, tidak boleh memukul di muka. Nggak mempan juga dipukul, ditemukan dua keluarga. Nggak mempan juga, ya udah tidak ada jalan lain selain cerai. Wallahu a'lam. Ya gimana lagi ya, kan Allah mensyariatkan talak itu karena untuk menjaga kemaslahatan manusia. Ya, tidak ada manusia yang bertahan hidup terus dalam tekanan. Ya enggak, Pak? Orang yang terus hidup dalam kondisi tertekan, dalam kondisi tidak pernah nyaman, hidup dengan orang yang tidak dia sukai, kan enggak enak gitu ya. Maka Islam itu membolehkan untuk cerai. Ya. Kalau enggak salah syariat agama siapa? Agama Yahudi apa Nasrani itu yang tidak membolehkan cerai itu. Itu kan repot. Kalau nggak boleh cerai, barangkali ya memang benar-benar nggak cocok gitu kan? Ya gimana? Ya. Maka dalam Islam itu fleksibel. Ya, fleksibel. Kemudian Ibu Nina, salam Afan Ustadz, bertanya bagaimana dengan pernikahan beda agama yang ingin bercerai? Harus mengikuti syarat yang mana? Pernikahan beda agama ingin bercerai harus mengikuti syariat yang mana? Kita sebagai Islam ya mengikuti syariat Islam. Ya. Apalagi kan nikah beda agama itu kan yang dibolehkan kalau suaminya muslim, wanitanya itu ahli kitab. Ya. Wanitanya itu Yahudi atau Nasrani. Suaminya harus muslim, bukan dibalik. Ya, kalau istrinya yang muslimah, suaminya itu non muslim, ahli kitab seumpama, maka tidak boleh pernikahan seperti itu. Tidak boleh. Ya. Harus laki-lakinya yang muslim, kemudian istrinya ahli kitab. Kalau istrinya bukan ahli kitab gimana? Seumpama Hindu atau Buddha, nggak boleh. Tetap nggak boleh gitu. Maka ketika suaminya adalah yang muslim, istrinya ahli kitab, ya sudah sesuai dengan Islam dong. Kan laki-laki yang menjatuhkan talak gitu ya. Laki-laki yang menjatuhkan talak bukan istrinya gitu. Wallahu a'lam. Makanya kalau enggak salah di KUA kayaknya ya, itu tidak membolehkan nikah beda agama. Kalau mau nikah ya imma laki-lakinya ya jadi salah satu harus ngalah. Apakah jadi dua-duanya jadi muslim atau dua-duanya jadi non muslim. Baik, ada pertanyaan lagi silakan. Saya Ustadz Ibu Endang mau nanya. Silakan Bu. Ya. Ini bagaimana solusinya suami mengucapkan talak berulang-ulang kepada istri, pernah mengajukan cerai ke pengadilan. Istri tak mau cerai karena ada anak. Sampai sekarang masih satu rumah, bisa ranjang tapi tidak ada nafkah batin. Begitu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, kalau talak berkali-kali kita sudah pernah jelaskan ya. Talak yang berkali-kali yang lebih dari 3 kali ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan jatuh 3 talak. Kamu saya talak 3 ya. Maka jatuh 3. Ada yang mengatakan jatuh 1 ya. Saya lupa mazhabnya. Ada yang mengatakan tidak jatuh sama sekali. Ya, karena itu mempermainkan syariat talak.
Begitu. Maka dalam kondisi seperti itu ya gimana ya? Istrinya nggak mau ditalak, suaminya mau mentalak gitu. Maka lebih baik dipertemukan antar keluarga. Ya, dibicarakan baik-baik. Apa alasannya suami mentalak gitu ya. Kemudian gimana solusinya terhadap anak. Iya. Dan suami itu tetap wajib menafkahi anak walaupun sudah cerai dengan istrinya. Ya, tetap wajib menafkahi anak karena tidak ada mantan anak. Kalau mantan istri ada, tetapi mantan anak itu enggak ada. Maka walaupun sudah pisah dengan ibunya, maka tetap dia wajib menafkahi anaknya karena itu anak kandungnya kan. Nah, gitu. Ya. Maka dia harus menafkahi anaknya itu. Ya, dan harus kalau memang istrinya takut seumpama anaknya ini terbengkalai, ya suaminya suruh ngasuh anaknya itu. Ya, kalau memang dia laki-laki yang bertanggung jawab, pasti dia mau mengasuh anaknya itu, begitu. Ya, karena sebenarnya kewajiban suami itu untuk memenuhi kebutuhan anak itu. Ya, itu Bu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti sudah paham ya. Mari kita akhiri majlis mulia ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.